Oleh karenanya kalau kalau gara-gara corona itu dipaksakan ada pilkada kemudian, sebelum pilkada ada kampanye segala macam dan banyak rakyat yang terkena corona, bahkan sakit harus diisolasi gitu ya, bahkan banyak yang mati. Nah kalau sudah mati kan nggak bisa melaksanakan hak konstitusionalnya gitu. Baik, jika nasihat-nasihat semua nasihat itu tidak bisa didengar, lalu nasihat siapa Bung Rocky? Terus, nah kita ini sebagai kaum milenial ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi seperti ini Bung Rocky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi. sahabat Wahyu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah kita malam ini bisa berjumpa kembali dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu, dan mudah-mudahan juga saya doakan seluruh sahabat Wahyu dalam kondisi sehat walafiat. Sekarang saya ingin menyapa narasumber kita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Rocky? Alhamdulillah kabar sehat, tetap semangat. Baiklah, alhamdulillah. Sahabat Wahyu semua dan Bung Rocky juga, insya Allah malam ini kita akan mengambil tema terkait demi pilkada, dua ormas besar diabaikan. Nah, Bung Rocky, saya ingin memberikan narasi sedikit bahwa NU dan Muhammadiyah telah menunaikan tugas keumatan amanah dakwah dengan menyampaikan nasihat kepada penguasa agar menunda pilkada hingga pandemi berakhir atau setidaknya mereda, sebagai bentuk penjagaan, jaminan, dan perlindungan kesehatan rakyat dari ancaman terinfeksi virus corona. Amanah ini bukan sekedar amanah keumatan, melainkan juga amanah syariat Islam yang salah satu substansinya adalah menjaga jiwa manusia. Namun, Presiden dan DPR justru mengambil posisi berbeda, tetap ingin melanjutkan pilkada dengan alasan menunaikan hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta adanya ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Sikap Presiden dan DPR ini kontradiktif dengan pernyataan pemerintah sebelumnya yang menyebut kesehatan dan nyawa rakyat dijadikan prioritas kebijakan. Artinya makanya oleh karena itu tema malam ini kita ambil demi pilkada, dua ormas besar diabaikan. Mungkin saya langsung ke Bung Rocky. Bung Rocky, sebenarnya ada apa di balik kerasnya keinginan pemerintah dan DPR, termasuk DPR, Presiden dan DPR, itu tetap ingin mengadakan pilkada ini. Sedangkan kita ketahui dalam sistem demokrasi bahwa aspirasi rakyat, terutama dua ormas terbesar di Indonesia ini, itu harusnya didengar, Bung Rocky. Kenapa ini, Bung Rocky, bisa terjadi seperti ini, Bung Rocky? Ya, sebenarnya dalam sistem demokrasi memang ada pemeo ataupun slogan bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Ada juga yang mengatakan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Walaupun nanti Rutherford B. Hayes itu Presiden Amerika itu mengatakan bahwa itu sudah berubah. Jadi demokrasi itu from company, by company, for company. Jadi bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi dari company, oleh company, dan untuk company. Kalau bahasa Betawinya company. Jadi company itu siapa? Kalau di bahasa sekarang mungkin kita adalah para pengusaha besar, atau istilah sekarang adalah investor politik, atau bahasa umumnya adalah para cukong. Oleh karenanya kalau ada suara rakyat sekarang itu tidak didengar, apalagi juga sudah diwakili oleh ormas besar, bahkan terbesar, kedua ormas terbesar di Indonesia juga, bahkan nasihatnya juga tidak didengar gitu. Nah, ini memang sebenarnya tidak aneh dalam sistem demokrasi gitu. Karena dalam sistem demokrasi itu suara rakyat itu yang dikatakan suara Tuhan, kedaulatan ada di tangan rakyat, itu kan sebenarnya ilusi demokrasi. Pada intinya sebenarnya yang paling betul kenyataannya secara fakta adalah kekuasaan itu adalah di tangan para company, atau bahasa tadi investor politik, atau para cukong. Dan posisi ormas, walaupun dia terbesar sekaligus,
itu hanya dianggap sebagai bagian dari kelompok kepentingan atau kelompok penekan atau pressure group. Ada istilah pressure group maupun interest group gitu. Jadi ormas ada di situ saja gitu. Hanya bagian kecil dari kepentingan. Sehingga kalau tidak didengar dalam sistem demokrasi itu ada hal yang biasa itu. Ini konsekuensi dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Nah, oleh karenanya kita yang memahaminya jadi jangan terlalu baper gitu. Karena memang kita menggunakan sistem seperti itu. Dan memang yang paling penting diperhatikan dalam sistem demokrasi itu kan tadi company tadi atau company tadi, di mana mereka lah para oligarki maupun para dinasti gitu yang punya kontribusi besar terhadap pesta demokrasi. Dalam konteks hal ini mereka lah yang melakukan investor sebagai investor politik atau bahasa kerennya adalah para cukong. Dan ini kan diamini oleh Menko Polhukam. Baru-baru dia mengatakan bahwa pilkada kali ini kan 92% calon itu didanai oleh para cukong. Oh, itu yang menyampaikan bukan saya, itu Menko Polhukam itu. Nah, memang juga ada data dari KPK yang mengatakan 82% gitu, pilkada didanai oleh para cukong. Nah, kalau sudah begitu berarti memang betul bahwa suara pilkada ini mau lanjut atau tidak itu tentu dengan persentase yang begitu besar, ya tentu berarti bukan keinginan rakyat yang diperhatikan atau keinginan ormas besar sekalipun gitu. Jadi memang wajar kalau suara ormas, suara rakyat itu tidak diperhatikan dalam sistem demokrasi. Itu adalah hal yang normal-normal saja karena yang paling penting diperhatikan dan butuh diperhatikan adalah suara para investor politik alias suara para cukong. Baik, alasan ormas-ormas ini kan sebenarnya masuk akal ya. Artinya memang penting untuk dipertimbangkan, Bung Rocky, di mana bahwa faktor kesehatan, artinya memang kondisi pandemi ini tidak tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pilkada gitu. Ya, tapi kenyataannya memang pemerintah tetap bersikukuh gitu, Bung Rocky. Ya, Apakah kalau ada faktor-faktor lain lagi selain kesehatan, Bung Rocky, yang menjadikan pemerintah itu tetap kekeh, Bung Rocky? ya, kalau saya melihat argumentasi pemerintah ini berbeda dengan argumentasi yang dibangun oleh rakyat maupun ormas. Argumentasi yang dibangun oleh ormas, oleh rakyat dan para intelektual lainnya maupun para tokoh yang meminta untuk pilkada ini ditunda, ini kan setidaknya sangat rasional. Yang pertama itu argumentasi terkait dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini kan jumlah korban wabah corona yang terpapar maupun yang meninggal ini kan sudah ribuan ini. Nah, ini kan sudah banyak sekali. Jadi argumentasi supaya ditunda supaya dari segi faktor kesehatan, sudut pandang kesehatan, ini wabah corona supaya tidak makin luas dan korbannya makin tidak banyak. Dengan adanya pilkada ini adanya kampanye, adanya bahkan dibolehkan ada dangdutan segala macam itu kan yang diributkan itu. Ini kan justru bisa saja menimbulkan klaster baru dalam konteks penularan COVID itu bisa merebak gitu. Ini yang dikhawatirkan. Itu argumentasi ini sangat rasional sehingga perlu ditunda. Yang kedua, terkait dengan argumentasi ekonomi. Biaya pilkada ini kan mahal sekali gitu. Jangankan biaya di APBN, biaya para calon saja miliaran. Untuk sekedar mendaftar mendapatkan referensi ataupun rekomendasi dari partai politik untuk bisa mendaftar saja itu udah mahal. Apalagi ikut biaya kampanye, biaya-biaya lainnya. Dan dari segi ekonomi, ini tentu lebih baik kalau ditunda sehingga biaya di APBN, biaya di daerah itu uangnya bisa dipakai untuk menangani COVID gitu ya, menangani wabah, juga meningkatkan ekonomi rakyat daripada untuk melakukan pilkada yang mahal itu. Itu dari segi yang kedua ini juga cukup rasional dari kalangan rakyat maupun para akademisi, intelektual maupun para tokoh, termasuk para ormas punya argumentasi yang sama. Yang ketiga adalah argumentasi terkait dengan agama gitu, terkait dengan religiusitas. Gitu.
bahwa kalau dalam Islam itu sudah ada itu hasil rapat Komisi Fatwa MUI gitu ya tahun 2000 berapa 15 2013 itu yang merekomendasikan agar pilkada ini dipilih saja oleh DPRD, tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena apa? Alasannya mudorotnya terlalu banyak, gitu. Biayanya terlalu mahal, menimbulkan kos sosial yang mahal, terjadi bentrok, terjadi adu domba, gitu ya, terjadi kerusuhan bahkan. Nah, gitu. Nanti kalau yang kalah calonnya sampai bakar-bakaran gitu ya. Nah, itu sebenarnya mudorot gitu dari segi agama gitu. Nah, dari segi Islam sendiri sebenarnya kalau mengacu pada perjalanan para sahabat maupun para khalifah setelah Rasulullah, itu kan di zaman Rasul juga kepala daerah itu ditunjuk saja gitu oleh khalifah. Tidak dipilih pilkada begini yang biayanya mahal. Tentu mempertimbangkan suara dari masyarakat setempat. Oleh karenanya memang perlu juga didengar wakil-wakil rakyatnya. Itu argumentasi dari segi agama bahwa memang diperlukan. Argumentasi politik juga penting gitu. Bahwa pilkada ini kan kita menunjukkan bahwa sudah ada korban banyak dan negara-negara lain memandang kita ini tidak serius dalam konteks menangani wabah corona. Sehingga ada 59 negara yang melakukan lockdown gitu. Jadi mereka melockdown. Ini menunjukkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh rakyat dan ormas, termasuk dua ormas besar di Indonesia, untuk meminta pilkada itu ditunda, ini sangat rasional. Nah, memang argumentasi pemerintah ya nggak tahu argumentasinya apa sehingga mereka menolak itu. Nah, pemerintah sendiri itu berargumentasi bahwa pelaksanaan pilkada ini merupakan perintah konstitusi. Selain itu juga untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, mengganti kepemimpinan para pejabat tinggi negeri ini, Bung Rocky. Oh gitu. Ya kalau argumentasinya untuk menjalankan amanah konstitusi supaya setiap warga negara itu hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih itu bisa terlaksana. Sebenarnya ada amanah di pembukaan konstitusi yang harus juga diperhatikan. Bahwa kewajiban negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah gitu. Oleh karenanya kalau gara-gara corona itu dipaksakan ada pilkada kemudian sebelum pilkada ada kampanye segala macam dan banyak rakyat yang terkena corona bahkan sakit harus diisolasi gitu ya. Bahkan banyak yang mati. Nah, kalau sudah mati kan nggak bisa melaksanakan hak konstitusionalnya gitu. Sekarang sudah ada ribuan warga Indonesia yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa dipilih dan memilih dalam pilkada. Kenapa? Sudah meninggal. Gitu. Ribuan. Ya. Nah, itu menunjukkan amanat konstitusi itu justru di pembukaan itu jelas sekali menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu coba di pembukaan alinea keempat itu dibaca kembali. Harusnya itu menjadi argumentasi yang sangat rasional gitu oleh pemerintah kalau argumentasinya konstitusional. Sedangkan kalau argumentasinya untuk mengisi jabatan pejabat publik supaya tidak terjadi kekosongan, ini juga sebenarnya tidak rasional karena bisa saja pejabat itu diisi gitu, diisi dengan ya tidak ditunda atau tidak dibatalkan. Jadi ada dua konsep sebenarnya kalau sekedar mengisi jabatan kepala daerah. Pertama bisa memang ditunjuk oleh pemerintah pusat seperti selama ini kan banyak itu ya ada ditunjuk pejabat pelaksana tugas misalnya karateker oleh kepala daerah itu bisa ditunjuk atau kalau supaya kekuatan hukumnya lebih kuat kan pernah kita melaksanakan pilkada tidak dengan langsung gitu pilkada dipilih secara perwakilan oleh DPRD kemudian dari DPRD itu nanti disahkan oleh pemerintah. Nah ini kan pernah kita lakukan ketika menggunakan Undang-Undang 574 tentang pemerintahan di daerah gitu. Itu kan pengisian kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Itu kan caranya dipilih oleh DPR nanti ada 3 nama atau 5 nama yang urutan besar gitu ya
diajukan kepada presiden, presiden menetapkan salah satunya menjadi kepala daerah. Kalau itu Ya, dilakukan, itu kan resiko untuk terpaparnya jauh lebih kecil dan resiko money politiknya juga jauh lebih kecil kan. Kalau kalau ada 25 anggota DPR pengen menang di situ ya cukup setengahnya saja di lobi kan gitu. Jadi resiko untuk terpapar corona jauh lebih kecil. Jadi kalau sekedar alasan pemerintah ingin agar pejabat pemerintahnya itu ada gitu, karena masa jabatannya sudah habis, bisa dengan dua cara itu, ditunjuk langsung atau diadakan pilkada yang tidak langsung melalui DPRD. Nah, persoalan berikut, loh kalau begitu dari dasar hukumnya ada? ya, Mudah. Dasar hukumnya itu diberikan kewenangan besar kepada presiden untuk mengeluarkan perpu gitu. Padahal hmm, kan kita juga dalam Undang-Undang 6 tahun 2020 itu kan itu kan tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang apa? Tentang pemilihan gubernur, kepala daerah, wali kota dengan memberikan ruang bahwa diundur. Jadi presidennya mengeluarkan Perpu pengunduran itu bisa gitu kalau mau. Bahkan kalau mau mengeluarkan Perpu untuk merubah langsung jadi tidak langsung oleh DPR itu bisa juga melalui Perpu. artinya memang Asal masih ada pilihan lain ya, Bung Rocky ya? iya gitu. Jadi kalau alasan hanya ingin mengisi kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis, akan bisa dua model itu. Dasar hukumnya juga ada gitu. Nah ini menurut saya argumentasi itu juga perlu dipertanyakan kenapa menggunakan argumentasi itu. Padahal bisa juga mengeluarkan pengisiannya itu bisa dengan dipilih, bisa dengan pemilihan terbatas lewat DPRD. Tetapi intinya kan dia sah. Gitu. Bagaimana sahnya? Ya, Undang-undangnya disesuaikan, bisa dikeluarkan Perpu. Toh selama ini juga menunda pilkada juga dengan Perpu gitu. Nah, gitu. hmm, Nah, dia artinya memang argumentasinya yang dibangun ini ya berbeda dengan argumentasi rakyat. Makanya tadi suara rakyat, suara Tuhan atau rakyat berdaulat itu jadi tidak pas tidak sesuai faktanya. Faktanya rakyat tidak berdaulat dan faktanya juga pilkada tidak mendengarkan suara rakyat, bahkan suara ormas terbesar pun juga tidak didengarkan. Nah, ini begitu, Seth. baik, baik Bung Rocky, sangat bisa diterima ya bahwa memang argumentasi rakyat itu sebenarnya harusnya lebih didengar aspirasinya. Tapi ya itulah sahabat Wahyu bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan gitu kan. Artinya memang semakin lama permasalahan juga semakin banyak dan tidak terselesaikan gitu kan. Kita perlu solusi yang mutakhir, yang revolusioner. Nah, tapi kita ke segmen apa kata mereka. Bung Rocky. Ya, Ada salah silakan. satu sahabat Wahyu bertanya, apakah kekehnya gitu, keinginan kuat pemerintah ini melaksanakan pilkada itu ada hubungannya dengan pilpres, Bung Rocky? Ini pertanyaannya, Bung Rocky. Iya, Pilpres 2024. Ya, Jadi kalau kalau tadi pertimbangan secara politik untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, memang Pilpres 2024 ini sangat terkait erat dengan Pilkada 2020 gitu. Karena kepala daerah yang terpilih di 2020 ini gitu ya, nanti kan akan posisinya menjadi kepala daerah sampai di 2024 nanti. Jadi ya, memang penting sekali itu menempatkan kepala daerah yang pro kepada kepentingan untuk 2024. Nah, sementara di 2020 ini eh, salah menempatkan kepala daerah itu berarti pengaruhnya besar di 2024. Karena apa? Kepala daerah itu bisa menggerakkan resource di hmm, daerahnya untuk pemenangan calon-calon tertentu nantinya kan gitu. ya, Dia bisa memberikan dukungan politik, dia bisa menggerakkan resource by SDM maupun SDA, sumber daya alam dan sumber daya dana ya gitu. ya, Itu untuk mendukung calon tertentu yang mungkin didesain dikehendaki. Kalau salah memilih atau menempatkan atau kalah menempatkan kepala daerah dengan yang tidak sesuai tentu akan menjadi kendala dan bisa menjadi memenangkan lawannya. Jadi
posisi kepala daerah di tahun 2020 dalam pilkada tahun ini memang sangat strategis gitu. Sehingga ini sangat berpengaruh dengan 2024, siapa yang, bisa menempatkan, calonnya, kepala daerahnya terbanyak di berbagai daerah, itu juga peluang memenangkan, calon kepala negara nanti, presiden di tahun 2024 itu akan besar. Nah, ini yang saya membaca nampak ada upaya ke sana, ada indikasi bahwa memang dari segi, strategisnya sangat strategis. Nah, ini juga kalau kita lihat, ada nasihat dari Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu memang tabiat penguasa itu, terjadi metamorfosa. Jadi orang kalau belum berkuasa biasanya tabiatnya itu mudah mendengar nasihat, mudah untuk menerima saran itu kalau belum berkuasa. Tapi kalau berkuasa itu biasanya ada perbedaan. Nah, perbedaan sikap itu ada 5 tahap kalau menurut, Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu. Yang pertama adalah tahap konsolidasi. Jika seorang kepala pemerintahan atau seorang kepala negara atau seorang pemimpin, ketika dia terpilih menjadi pemimpin, di tahap awal adalah biasanya konsolidasi. Dia konsolidasi, mengucapkan terima kasih kepada timnya, mengucapkan terima kasih kepada keluarganya gitu ya. Kemudian dia, mengadakan pesta-pesta atau syukuran. Nah, itu tahap awal itu konsolidasi. Nah, tahap kedua, selesai konsolidasi, dia membatasi diri gitu. Menutup akses-akses orang-orang yang tidak begitu penting bagi dia gitu. Sehingga mungkin kalau antum pernah dengar ada orang yang ketika waktu masa kampanye Pilpres, dia menjadi salah satu tim suksesnya, itu punya HP kepala daerahnya gitu, punya nomor HP, nomor kontaknya itu mudah dihubungi gitu. Tapi begitu kepala daerahnya sudah jadi, itu nomor HP yang itu sudah nggak bisa dihubungi lagi. Jadi aksesnya mulai tertutup, aksesnya mulai dibatasi hanya keluarganya dan tim inti orang terdekatnya ya itu di tahap kedua. Jadi kalau kepala daerah atau kepala pemimpin seperti ini itu sudah mulai tahap kedua. Dia sudah menyaring orang-orang dekatnya dan orang-orang yang terdekatnya itu saja yang bisa berkomunikasi sama dia. Yang lain sudah lewat itu. Kalau dulu membantu pemenangan dan seterusnya sudah nggak bisa menghubungi lagi. Itu tahap kedua menurut Imam Ibnu Khaldun. Nah, tahap ketiga, ketika dia melakukan pengurangan itu maka dia akan dinilai otoriter. Maka untuk menutupi sikap otoriter itu, maka dia membangun bangunan yang bisa dilihat oleh rakyat. Sehingga rakyat mengakui, oh dia sekarang sedang bekerja membangun untuk rakyat. Jadi dibangunlah bangunan-bangunan yang bisa langsung dilihat oleh rakyat bahwa dicitrakan itulah pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga dia sibuk dan tidak bisa dihubungi. Itu tahap ketiga dan itu maklum semua. Nah, jadi kalau ada orang pemimpin habis terpilih entah jadi perdana menteri atau menjadi presiden, itu tahap ketiga itu adalah dia membangun infrastruktur atau bangunan-bangunan yang megah yang bisa dikenang oleh rakyatnya, dilihat oleh rakyatnya. Nah, yang keempat ini, tabiat yang keempat ini, begitu dia sudah mulai membangun, dia sudah mulai berpikir untuk melanjutkan generasinya untuk ikut berkuasa. Oleh karenanya dia akan menempatkan entah itu anaknya, entah itu mantunya, entah itu mertuanya, entah itu kakaknya, itu untuk ikut berkuasa juga. Dinasti politik ya. Dinasti politiknya hidup tahap keempat itu. Dan itu nampaknya kalau kita lihat sudah berjalan tuh. Sekarang di pilkada ini kan kalau kita lihat data itu kan ada aroma dinasti politik itu. Ada anak presiden ikut jadi calon, ada mantu, ada anaknya wakpres, ada juga yang lain tuh kan ada anak menteri dan seterusnya lah gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah sampai ke tahap keempat. Dia ingin mendudukkan keluarganya untuk ikut berkuasa. Dan itu nampak sekarang. Dan tahap kelima menurut Imam Ibnu Khaldun, perubahan seorang penguasa itu yaitu yang susah dinasihati itu. Karena dia sudah merasa bahwa ada keluarganya juga ikut memimpin, bisa ikut memperkuat posisinya gitu untuk ikut berkuasa. Rakyat juga tadi sudah diberikan pembangunan, nampak sudah kerjanya ada, maka dia susah menerima nasihat. Di level kelima ini dia menikmati kekuasaannya dan tidak mau lagi dinasihati oleh siapapun. Nah, ini sifat hedonnya nampak. Dan ini nampaknya penguasa kita ada gejala-gejala seperti itu.
susah menerima nasihat, termasuk nasihat dari tokoh nasional sekalipun. Misalnya Pak JK kan memberikan nasihat juga supaya pilkada Ya, ditunda. Ternyata sudah tidak mempan itu. Dinasihati oleh rakyat-rakyat yang lain, tokoh-tokoh yang lain, bahkan dinasihati oleh pimpinan ormas terbesar, 2 ormas terbesar di dunia ikut menasihati. Toh tidak mempan juga. Ini kalau dalam klasifikasi Imam Ibnu Khaldun, penguasa seperti yang di level ini adalah susah menerima nasihat, itu sudah level kelima. Dan itu berbahaya itu. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan nasihat untuk didengar gitu. Nah, itu level-level itu. baik. Jika semua nasihat itu tidak bisa didengar, lalu nasihat siapa, Bung Rocky? Terus, nah kita ini sebagai kaum milenial ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kondisi seperti ini, Bung Rocky? Iya, ya sebenarnya nasihat itu sudah banyak. Ada Allah sudah mengirimkan nasihat itu dengan berbagai bentuk. Ada nasihat berupa lewat alam, gitu ya, dengan adanya bencana alam dan wabah. Gitu. Itu nasihat itu sebenarnya. Makanya kalau Ebit G. Ade ada itu kan dia nyanyikan lagu itu, cerita kepada kawan itu. Nah itu. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Itu bencana banyak. Itu nasihat sebenarnya. Yeah. Bahwa sudah ditegur kita ini. Adanya wabah itu nasihat. Bahkan kalau dalam Islam, nasihat itu yang paling sederhana dan paling harusnya kita dengar itu adalah nasihat tentang kematian. Kalau ada satu orang mati gitu ya. Ini harus menjadi nasihat bagi orang yang hidup. Kenapa? Di Al-Qur'an itu dijelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa kamu yang masih hidup itu siapapun ketika dia makhluk hidup, siapapun yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Makanya harusnya mati itu menjadi nasihat. Nah, coba nasihat kematian itu sudah berapa yang korban corona itu? Itu kan sebenarnya kalau orang itu dia beriman, kemudian hatinya itu lembut, kemudian dekat dengan ayat-ayat Allah, itu langsung tersentuh. Ada lagi yang mati ini kan. Ini nasihat buat saya yang masih hidup. Harusnya segera bertobat, mendekat kepada Allah, turut ibadah, patuhi semua perintah-perintah Allah, tidak lagi melanggar aturannya. Supaya apa? Turun rahmat dan barokah. Bahkan kalau di hadis At-Tabrani itu kan dijelaskan itu kafabil mauti wa a'dha. Jadi situ apa? Cukuplah maut itu atau kematian itu menjadi nasihat bagimu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau nasihat-nasihat tadi itu banyak sekali yang dilakukan oleh rakyat, nasihat itu tidak didengar. Ulama nasihat bahkan dikriminalisasi. Aktivis mengkritik dan menasihati dikriminalisasi gitu ya. Ya. Ormas terbesar dua-duanya menasihati juga tidak didengar. Lah mungkin nasihat yang terakhir ini suka atau tidak suka akan terlewati, yaitu nasihat apa? Kematian. Nah ini yang harusnya diingatkan supaya jangan sampai kematian itu datang baru dia menyesal. Nah ini kalau kita menasihati penguasa yang sekarang itu adalah wujud cinta kita kepadanya supaya apa? Supaya jangan sampai tidak mengingat kematian. Kematian itu adalah nasihat. Sudah berapa banyak itu dokter yang meninggal? Itu harusnya jadi nasihat. Sudah berapa banyak penduduk biasa yang meninggal? Bahkan sudah ada sekda provinsi DKI itu meninggal, pejabat loh itu. Meninggal gara-gara COVID. Itu harusnya menjadi nasihat. Supaya Pak, serius menanganinya. Kalau perlu siang malam. Bahkan beberapa menteri juga terkonfirmasi positif, Bung Rocky. Nah, ini persoalan besar itu. Jadi ini kalau kita merefleksi diri, mestinya kita tidak marah dengan 59 negara yang melakukan lockdown kepada kita. Kenapa? Mereka tidak percaya kita dalam menangani COVID ini, dalam menangani wabah. Pertanyaan mereka itu sederhana gitu. Bagaimana mungkin mau dipercaya gitu? Jangankan menangani rakyatnya, gitu. Menangani level kantor kementeriannya sendiri aja nggak bisa gitu loh. Nggak dipercaya, coba bayangkan. Jadi alih-alih kita ingin mengatakan, loh kita ini serius menangani wabah corona, serius bekerja untuk rakyat supaya rakyat tidak terpapar atau terkena virus corona. Jangankan kita ngomong begitu, data menunjukkan orang menterinya aja bisa kena, itu berarti kan di level kementerian situ penanganannya perlu dipertanyakan. Bagaimana cara menanganinya kok
menterinya bisa kena gitu. Padahal kan Serius menteri nggak sih itu gitu ya? kalau kalau Serius. dulu ya, dulu di awal-awal ada menteri yang kena gitu. Misalnya Menteri Perhubungan dulu kena ya. Iya. Nah, itu kita maklumi kenapa? Itu kan belum ada program dan masih awal, berarti mungkin dia tidak menyadarinya. Tapi kan sudah ada perintah dari presiden untuk perang melawan corona. Hmm. Walaupun setelah itu akhirnya harus berdampingan dan bersahabat dengan corona, mengatakan kan tuh pelin-pelannya di situ kan. Nah, ini harusnya setelah ini kan harusnya para menteri kan ditegur keras itu oleh presiden kepada para menterinya terkait dengan penanganan wabah. Harusnya memang pas semua pihak serius gitu. Nah, kalau saya lihat begini, kenapa 59 negara melakukan lockdown terhadap warga Indonesia, terhadap kita, bahkan memberikan travel warning gitu. 11 negara memberikan travel warning, tidak boleh ada warga negaranya menuju ke Indonesia, masuk ke Indonesia. Itu kita bisa pahami bagaimana penanganan COVID itu di level masyarakat, di level rakyat umum. Bagaimana mau dikatakan aman dan bisa dicegah. Sementara untuk level pejabat saja penanganannya kecolongan. Gitu. Nah ini yang mungkin kita memaklumilah kenapa negara luar itu tidak mempercayai kita dalam konteks menangani COVID secara profesional dan sesuai standar internasional. Di situ posisinya. Baik, yang belum terjawab, apa nasihat Bung Rocky untuk para kaum milenial, Bung Rocky, dengan kondisi yang seperti ini, Bung Rocky? Ya, Ini sebagai pertanyaan penutup, Bung Rocky. Ya, kaum milenial tentu harus menjadi karakter milenialnya. Karakternya sebagai pemuda. Pemuda itu mobilitasnya tinggi, kreativitasnya tinggi, semangatnya tinggi, dan punya pantang jiwa juangnya tinggi. Nah ini harusnya kalau misalnya ada pilkada yang tidak didengar, milenial harusnya bergerak. Gitu. Milenial bergerak. Ini dua ormas besar sudah tidak didengar. Milenial harusnya bergerak. Di mana-mana perubahan itu kebanyakan dilakukan oleh milenial. Kaum pemuda lah kalau bahasanya dulu. Yeah. Maka ada dulu yang menggerakkan perubahan itu. Oleh karenanya para milenial ini harusnya mulai bangkit dan sadar dia punya kewajiban terhadap negeri ini untuk ikut menasihati penguasanya gitu. Agar jangan sampai menjadi negeri yang lemah gara-gara tersebarnya wabah corona tidak teratasi. Bayangkan kalau betul-betul nanti dijadikan pilkada ini jalan terus gitu, saya tidak terbayangkan berapa banyak lagi korban yang terpapar dan bahkan mungkin ada lagi korban yang meninggal. Gitu. Masa ini kan anak-anak negeri kita ini secara konstitusional harus dilindungi dan dijaga kan gitu. Nah, siapa yang punya kewajiban itu? Punya kewajiban tertinggi adalah yang sedang mengamanah sebagai penguasa, sebagai rejim penguasa itu punya kewajiban konstitusional. Oleh karena kaum milenial harusnya mengingatkan itu. Kaum milenial harusnya peduli terhadap lingkungan seperti ini, keadaan seperti ini, dia harus betul-betul mengingatkan penguasa dengan berbagai cara. Walaupun mungkin resikonya mengingatkan penguasa yang sudah sampai ke level berapa tadi itu memang resikonya besar karena bisa dikriminalisasi. Jangankan kaum milenial, ulama pun dikriminalisasi kan. Termasuk menjaga ulama pun kita tidak mampu gitu. Masa ada ulama hanya menghafal Al-Quran tiba-tiba ada yang menusuk gitu. Nah gitu. Nah ini juga memalukan lah. Menunjukkan bahwa kita tidak mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena kaum milenial harus semangat, kemudian mewarisi daya juang. Gitu. Jangan khawatir kalau cuma disebut radikal, gen-gen radikal itu jangan khawatir. Sepanjang Anda good looking, insya Allah di depan mata Allah itu baik. Gitu. Jadi isu radikal itu kan hanya stempel yang harusnya kita jangan terlalu terpengaruh gitu. Karena kita tidak melakukan radikalisme. Jadi kalau cap-cap saja ya memang begitulah karakternya. Mungkin itu nasihat untuk para kaum milenial. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas bincang-bincangnya malam ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan
Sahabat Wali sekalian, tiba waktunya kita di penghujung acara pada malam hari ini, dan sedikit nasihat saya bahwa memang dan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky, bahwa kaula muda atau kaum milenial memang seharusnya mempunyai daya juang, kemudian kritis dalam memahami masalah, karena ada salah satu hadis juga yang menyatakan bahwa kemaksiatan merajalela itu karena diamnya orang yang baik gitu. Dan saya yakin bahwa kaum milenial itu adalah orang-orang yang baik yang ingin merubah kondisi negeri ini menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin itu sedikit nasihat dari saya pribadi, dan terima kasih sudah membersamai kami hingga episode ke-6 ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita bisa senantiasa berbincang-bincang santai bersama Wahyu dan bersama Bung Rocky tentunya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Sekali lagi, saya akhiri perjumpaan kita malam ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak, jazakallahu khairan Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.